balik lagi di United Millennial bareng gua sekarang bertiga sama Bang Abi dan Fauzi atau Oji. Anji. Ji bisa, lu tau lah, ini salah satu subscriber kita, followers kita. Lu tau lah pertanyaan template kita apa? Lu sejak kapan, dari kapan lu mulai suka sama Swansea City? Oh bukan, Gue mikir kan, gue jadi bukan. MU. Sensasi. Oh bukan Swansea City, MU sorry. Oke. Gue tuh awal suka MU sebenarnya gara-gara abang gue sih. Abang gue tuh jadinya gue jatuhnya sebenarnya dulu karbitan sih. Yang menang gue dukung. Nah sama sih, ya Ya, bocah pada umumnya. pada bocah aja. umumnya. Iya. Itu waktu gue kelas 1 apa kelas 2 SD gitu. Nah. Abang gue udah mulai nonton kan, dia kelas 4 SD di situ. Mulai nonton, gue ikut nonton. Ya. Gue ngefansnya tuh gara-gara Ronaldo sih. Oh, Ronaldo, gue Scholes, lu Park Ji-sung. Oke, mantap. Mungkin langsung aja kali kita di konten ini akan ngebahas tentang preview MU lawan Milan leg kedua di San Siro. Dan kita tahu leg pertama kemarin itu kan skornya 1-1. Dari lu dulu deh Ji, gimana menurut lu? Menurut Pandangan match ya. match kemarin. Ya boleh kalau lu mau ngebahas match Match kemarin juga boleh, match tahun lalu juga boleh, nggak apa-apa. Kita tahun lalu aja. Lamaan. Aman. Buat Oke. match besok lah. Oh iya. Gimana menurut match besok. jalannya pertandingannya? Kalau berkaca dari kemarin ya, Ya. laga kemarin tuh kan gua lihat Milan lebih agresif sih. Gua Iya lihat sih, iya. permainannya Betul. lebih agresif dibanding MU. Mungkin besok Milan pasti lebih agresif lagi, ditambah karena dia di kandang sendiri. Iya. Terus pasti ada ini effort lebih kan Iya, dari Milannya itu. Terus tapi di pandangan gua MU juga pasti bakalan gontok-gontokan mainnya. Pastilah, Pasti, apalagi pasti. sama-sama kita tahu lah kayak bisa dibilang Milan di liganya kan sama Inter udah mulai jauh nih Iya, ya kan. benar, MU benar, juga benar. sekarang Sama udah City. mulai jauh juga sama Iya. City. Jadi kesempatannya MU ada di Liga Piala FA sama di Liga Eropa, Milan juga di Liga Eropa sama Coppa. Di Italia. Oh dan kita tahu juga kan Ibra udah main kan besok Iya. di Liga, terus Theo juga udah mulai katanya main. Beberapa pemain vitalnya dari AC Milan. Kalau dari gue sih kabar baiknya kan kita Van de Beek, Pogba sama Cavani udah mulai latihan nih, udah mulai main lagi dia, udah mulai ya Pasti main sih, feeling gua main. pasti main, tapi nggak tahu juga sih kayak udah bugar atau belum, terus Ya, juga udah fit fit. 100% belum atau belum. Dari lu Bet? Ya kalau dari gue sih benar kata Oji barusan ya, United pasti mainnya bakal agresif, gontok-gontokan juga, walaupun AC Milan juga bakalan main agresif kan pasti nanti, apalagi juga di kandangnya dia, dan kita tuh seri ya satu sama. Kalau misalkan untuk pertandingan besok ya gue berharap United main totalitas lah, ya ini peluang untuk dapatkan piala gitu. Seenggaknya ya salah satu dari tiga kan FA, Eropa sama Liga Inggris ya. Kalau Liga Inggris kan kesempatan kita kayak sangat jauh ya, Udah sangat jauh jauh. banget. Ya paling di depan mata ya ada Eropa League sama FA Cup. Jadi kita ya harus maksimalkan lah gitu adanya kesempatan ini. Ya kita juga sebagai fans berharap United yang terbaik lah, memberi yang terbaik. Harus. Iya harus. Terus juga pemainnya kan Van de Beek juga udah mulai latihan lagi kemarin fotonya, Pogba sama Cavani, walaupun gue rasa si Van de Beek juga bakal main dari cadangan sih. Van de Beek cadangan. Kalau Van Bukering Oh, Jauh. udah pensiun ya. udah pensiun ya. Kevin. Van Jauh. Bukering kayak udah fokus mancing deh Fokus kayaknya. mancing gitu. Kemarin bareng gua tuh mancing Di mana tuh? di Andara. Soto ya lu, ada lu. Sama Arafi kan sama Arafi. Iya, Sama Rafi. Kalau dari sisi Milannya kalau gue lihat ya, ini baik lagi dari opini kita masing-masing. Ya. Kalau ada yang pengen berkomentar, pengen ngasih opininya juga bisa ditulis di kolom komentar. Kalau dari Milannya sih
yang kita tahu tuh kemarin tuh dia mainnya nothing tulus, Bet. Benar. Iya, Soalnya benar. kita tahu lah dia ditinggal 7 pemain inti dia. Betul. Dengan pemain-pemain mudanya, dengan apa sih namanya? Dengan nggak ada beban mainnya jadinya, Iya, itu mainnya Benar, lepas. benar, main lepas. Dan harus diwaspadin sih baik lagi besok ya. Kalau kemarin kan yang gue takutin kan penalti di menit akhir. Nah itu sekarang kan tambah ada Ibra. Frank Casey kita kemarin lihat gimana mainnya lawan MU, sempet ngegolin juga walaupun hands atau enggak tuh kan Iya. pribadi opini orang masing-masing. Terus ditambah Theo yang kita tahu larinya, speednya, defense-nya, Calhanoglu. Calhanoglu. Terus Tonali yang solid juga di lini tengah. Fikayo Tomori yang juga lagi baget kemarin kita lihat. Kayer yang ngegolin di menit akhir. Dan Iya. satu lagi yang gue takutin sih itu Ngeri banget sih. fokus timnya. Iya, yang lu takutin kan penalti di menit akhir untuk AC Milan. Kalau gue yang takutin itu ada set piece bola mati di menit akhir. Ya. Penyakit MU itu Sama selalu. corner sih. Iya itu. Penyakit Ya, MU itu bola penyakit mati. MU corner. Corner, set piece, free kick itu segala macam. Berapa ya? Padahal tuh main MU kan kalau bisa kita lihat tinggi-tinggi. Tapi kalau dari match-match akhir-akhir ini gue lihat dari lini belakangnya MU udah mulai ini sih, Iya, mulai bagus. solid. Ya, apalagi kayak kemarin. 4 pertandingan kita Iya. clean sheet Iya. kan ya. 4 Pertandingan pertandingan kita itu clean juga sheet. bonus lah buat kepercayaan diri back-backnya. Terus kemarin pas lawan West Ham West Ham. juga Keren banget sih. keren mainnya. banget, Keren. Maguire Keren solid banget. Solid. Maguire tuh lagi improve banget sih kalau kata Iya, gue. Iyalah. iya betul, lagi improve banget. Kayak udah pelan-pelan dia nunjukin kualitas harganya Kualitasnya, dia iya. yang 80 back juta. paling mahal di dunia kan. Katanya. Ngalahin Hamka Hamzah. Buset, jauh. Jauh ya? Jauh. Hamka Hamzah kita Bang kalahin. Hamka. Bang Hamka. Gaskan dia. Gaskan dia itu ya kan. Ya, Terus kalau menurut gue ya itu sih kayak kita tahu lah kalau kita bisa ngelewatin Milan sekarang berarti tinggal sisa Tottenham, Tottenham, Arsenal, Arsenal, Arsenal Ajax Ajax, sama masih ini sih. ya setidaknya kita udah bisa ngalahin lah step by step ya. step by step tim-tim yang Tim-tim yang udah gede. yang Pasti punya ngebakar reputasi banget tinggi. sih, ngebakar banget Iya kalau lah. misal MU menang besok, wah pasti burn up para pemainnya tuh makin Iya. makin menggebu-gebu gitu. Tapi enggak juga sih Ji. Kita lihat ya pas kita habis menang lawan City kemarin 2-0. Oh iya sih. Lawan Milan Ya balik lagi kayak waktu itu lu pernah bilang ya, apa namanya, kalau United itu ya masih inkonsisten. Oh iya, nggak masih konsisten. Terus juga pemainnya kalau misalkan kayak lawannya itu satu tingkat di atasnya, dia pasti mainnya lebih all out daripada yang setara dengan skuadnya mereka atau enggak di bawah dari tim United ini gitu kan. Ya intinya itu ya United harus mainnya kayak ya lawan City kemarin gitu loh. Harus ngotot, terus harus ada banyak kreatif dari pemain tengah, terus pemain depannya juga efisiensinya bagus, dan yang penting kayak yang gue selalu bilang, sekecil sedikit itu peluang lu untuk cetak gol ya harus jadi gol gitu kan. Apalagi juga kita tahu pemain United depannya kayak yang kalian tahu lah ya. Tapi Enggak. untung dia Kenapa? lagi rehat. Si Martial. Ya. Iya, Dia lagi betul. rehat. Ya, plus minus lah. Minus sih. Minusnya kita nggak punya Ya, lagi. tenaga, nggak punya pemain lagi, nggak punya tenaga. Plusnya ya gitu. Sama satu lagi dengan kembalinya Pogba sekarang, Pogba, Cavani, Van de Beek, maksud gua masih inilah, ntar lalu kita ngebahas ya. Kita tahu Bruno tanpa Pogba itu sama aja Pogba tanpa Bruno sebelum Bruno datang ke MU. Iya. Bebannya Oh, iya. tuh banyak banget yang dipikul. Kasihan. Iya. Bruno gitu. Kalau ada Pogba kan ibaratnya bisa dibagi gitu Bisa bebannya. bagi. Kalau misalkan Bruno-nya dimatiin ada Pogba Ada gitu Pogba. yang bisa create peluang Benar. dan ya pasti kalian tahu sebelum Pogba cedera juga Pogba kan lagi top perform gitu kan. Ya, benar. Dan suka golin yang krusial gitu bagi United. Ya itu ya yang United butuh itu pemain-pemain yang bisa meng-create peluang yang lebih gitu. Misalkan ada beberapa pemain yang udah di marking, yang udah dikunci, ya ada lagi Pogba. satu lagi gitu. Tapi sudah gue potong bet. Gue masih heran sih sampai sekarang Ole tuh belum berani kayak dia mainin kayak dua offensive midfielder. Kayak City gitu loh. Kayak satu Rodri di belakang, kalau nggak Rodri Fernandinho,
depannya kita tahu De Bruyne sama Gundogan. Kalau MU kan kalau enggak, jadi selalu ada 2 holding gitu jadinya. Mungkin gini ya, kenapa kalau United selalu mainin ada 2 holding, ya kita tahu sendiri gitu, kualitas pemain belakang kita tuh masih belum konsisten. Makanya kenapa Ole selalu mainin dua pemain holding gitu loh. Wah, buat bantu Buat defense membantu gitu pertahanan. Apalagi kan yang kita tahu kita punya Matic, punya McTom sama punya Fred. Nah, Fred ini kan tugasnya kayak dia ya buat stopping ball lah, kayak serangan-serangan pemain lawan, dia yang menghentikan gitu, terus selalu sodok-sodok bola. Ya kita tuh butuh pemain yang kayak memang Fred gitu, dan mungkin gaya bermain United sama gaya bermainnya City itu beda. City dengan 2 offensive midfielder, ya kita dengan defensive midfielder gitu. Jadinya ya ibaratnya gini aja, kalau misalkan ya Bruno ibaratnya 2 offensive midfieldernya City, ya kita cuma punya 1 ya Bruno gitu loh. Pogba juga bisa ofensif kan? Iya, dulu juga Pogba Awalnya kan di sana, awalnya. di Juventus. Iya, Awalnya dia di depan. di posisi belakang striker kayak Bruno. Sama sedikit ku jelaskan kepada Awas lupa copyright. gua, Awas lupa copyright. gua aja gua mau ngomong apa. Sorry. Oh, gua mau ngomong Matic. Dengan Matic menurut lu ini buat besok lawan Milan, dengan kita tahu akhir pekan ini kita sebelum jadi internasional ya, kita lawan Leicester bakal main nggak dari lu Ji menurut lu? Matic. Apa Kopling yang bakal main? Enggak ya? Nggak gitu. Nggak usah Matic kalau Iya. Kopling. Sorry. Kayaknya Matic bakal main tapi di Dari di cadangan. babak kedua, iya, jadi cadangan kalau feeling gua. Dari lu Bet? Kalau gue sih lebih prefer ke McTom sama Fred ya. Iya. Pogba? Kalau misalkan David ya dia bakal main. Gitu. Soalnya kalau kita lihat dari foto latihan pemain sih dia udah cengar-cengar ya. Maksudnya Ya. udah latihan sama tim utama, udah sama squad utama. Tapi ya balik lagi, nanti gimana keputusan olehnya aja. Udah untuk dimain apa belum? Kalau misalkan dari lu nih, Kayaknya belum sih kalau Pogba. kalau dari lu apa yang lu takutin dari para pemain AC Milan? Ibra Secara individual ya, secara kualitas dari pemainnya itu, siapa yang lu paling takutin dari pemain AC Milan? Kalau misal Ibra besok main, Masih main. Udah pasti main. gue takutin Ibra. Pasti Ibra. Terus sama kipernya, Donnarumma. Donnarumma. Itu salah satu kiper yang gue demen banget sampai Iya di sih, gua juga suka. PS, FIFA, Dream League Soccer, gue beli dia semua. Tim Serius gue beli dia semua. Soalnya kayak keren aja gitu, masih muda, terus jago, ya kan? Tinggi lagi. Iya. Tapi kemarin dia leg pertama salah langkah. Salah langkah. Heeh. Bisa gol Diallo. Bisa gol dia lebih gitu kan. Iya. Kayak ngikutin gol Cicarito lawan Stoke Iya. City tuh. Diallo tuh golnya kayak lucu banget ya, badannya kayak gini. Iya. Bener. Kalau dari lu, siapa pemain AC Milan yang paling lu takutin? Ibra pasti lah ya. Itu udah Casey sama Theo yang gue takutin. Ya kita tahu lah, Theo itu gimana ya. Theo di Milan itu sama aja kayak Bruno di MU. Iya, nah. Iya. Bener-bener kayak ngegendong tim banget. Ya kalau yang gue juga nggak terlalu ngikutin Serie A ya, tapi dikit-dikit gue kayak lihat highlightnya, lihat berita-beritanya. Yang gue lihat sih, yang gue tonton, ketika Milan lagi stuck gitu, nyerang buat ngegolin, atau ketika skornya lagi seri atau lagi ketinggalan, selalu tuh di menit akhir tuh Theo yang buat, ya entah dia change create, entah dia ngegolin, entah dia assist tuh Pasti selalu ada dia. peran Theo. Sama kayak Bruno kan? Iya makanya kan. Lalu. Kalau Casey ya gue udah tahu Casey itu pas dia masih di Atalanta. Dulu tuh Casey itu sempet pengen diincer MU, tapi gue nggak tahu kenapa waktu itu, kalau nggak salah masih zamannya Mourinho deh. Mourinho nggak mau beli Casey. Ya itu sih Casey itu ngingetin gue sama ini sih, lebih ke Carrick dulu di MU. Simple mainnya. Body ada, terus duel udara dapet. Ya gitu sih, holdingnya dapet banget sih. Ya dan itu menurut gue Casey salah satu pemain yang dibutuhin MU sekarang buat di samping Declan Rice ya, yang gue suka juga kan, buat jadi di MF MU sekarang. Udah dulu Pet? Kalau dari gue sih ya udah pasti Ibra ya. Ibra Tadi ya, kita sama. tahu Berarti dari Ibra. kita bertiga Ibra ya. Ibra yang paling gue Tahu lah kita Ibra Lord, gimana. Lord, ya, gimana kan? karena Ibra juga salah satu pemain kita gitu kan, mantan pemain kita. Terus ya gue takutin tuh kayak ya
jangan sampai ada apa ya, jangan kasih dia ruang tembak, terus jangan kalau bisa duel bola udara Nah, kan. itu yang gue takutin banget. Iya, tuh. lu tahu lah Ibra duel bola udaranya. Walaupun sekecil apapun peluangnya Ibra, dia pasti masih bisa golin. Nah, gitu. itu yang gue takutin itu. Itu yang gue Gol-gol takutin. dia di luar nalar manusia. Iya, Gua itu yang gue sih. takutin itu. Ya kan dia pernah bilang, Ibra bilang bolanya itu takut sama dia. Iya, lu tahu sendiri. Lord bebas. Lord bebas. Lord bebas. Ya kayak di United juga beberapa gol-gol luar nalar juga ada kan Ada, dari ada. dia kan. Yang harusnya nggak gol tapi karena bolanya Iya. tahu yang nendang Ibra, Ya, jadi gol. yang kita tahu juga yang paling ikonik yang Swedia lawan Inggris. Nah, yang saltonya salto, dia. wah, itu berapa meter gila jaraknya. Itu Johar sampai melongo itu. Makanya. Ya gue takut sih Ibra jangan sampai dia lepas gitu ya. Walaupun secara sprint ya kita masih bisa kekejar lah kalau Ibra kan. Nah, Tapi jangan sampai ya lu harus gimana caranya pemain belakang United harus solid dan selalu menang duel udara lah lawan Ibra lah. Terus jangan sampai ada peluang-peluang sekecil apapun peluang tembaknya Ibra tuh ya harus diminimalisir banget lah Ya, gitu bener. kan. Terus untuk Diano juga ya semoga nge-save-nya nggak kaget gitu ya, nge-save-nya ya gue ingin dia besok main bagus gitu Diano. Mempertunjukkan kualitasnya dia gitu. Iya. Harus. Iya, terus selain Ibra ya balik lagi ke Casey ya kemarin. Tahu Casey gimana juga jangan sampai lepas lagi lah dia pokoknya namanya Casey jangan sampai lolos. Yang pakai baju merah jangan sampai lolos. Beda dong. Oke, itu mungkin sama satu lagi sama Theo. Theo. Sama dong. Theo Walcott. Gue sama dong. Theo Jauh. Fernandes. Hernandez. Oh, bukan Fernandes. Bukan Fernandes. Oh, gue kira Bruno. Bukan. Oke, itu mungkin kesimpulan dari jalannya laga yang bisa gue rangkum dari kita bertiga itu kedua tim bakal sama-sama tampil ngotot ya. Tampil ngotot. Ngotot. Dan kita bertiga sepakat Theo, Ibra sama Casey itu 3 pemain dari Milan yang harus MU waspadain. Sama Calhanoglu sih kalau besok dia main. Oh, Calhanoglu kalau main ya. Kalau main. Itu sih yang harus kita waspadain sih. Sama mungkin langsung aja ke tebak starting kali ya, prediksi starting dari kita dengan kita tahu Pogba, Cavani, terus Van de Beek Udah back. udah pulih ya, udah lama. Dari dulu Ji, gimana Ji? Kalau gua pasti kipernya dari kiper ya. Ya kiper. Dari kiper udah pasti Henderson. Henderson. Terus dari back kanan AWB jelas. Pasti itu udah pasti banget. AWB. Si Hebo. Terus dua tengah siapa? Maguire sama Back kiri udah. back tengah dua. Oh, Back back tengah tengah. dulu dong. Gua kira 2 tengah gelandang, sorry. Maguire sama si Lindelof, Lindelof, kiri Shaw. Shaw. Shaw pasti main. Lu pakai formasi berapa nih? 4-2-3-1 kayak biasa. Iya, kayak biasa. Terus dua tengahnya itu defensifnya Fred sama McTominay. Hmm. Terus tengah depan Bruno, kanan dan James atau enggak Dia lu. belum. Belum. Dia lo pasti masih cadangan. Dan James aja deh. Kalau gua kanan dan James. Terus kiri Rashford. Terus strikernya Cavani. Gue yakin dia main di awal. Iya, dari lu Bet? Kalau dari gua ya untuk line up belakang sih sama kayak Oji ya, kiper Hendo. Kanannya the one and only si Spider-Man AWB, Spider-Man. Spider-Man. Terus tengahnya Maguire. Kalau gua sih Bailey ya. Kalau gua Bailey. Terus kirinya kemungkinan sih bakalan Shaw ya. Soalnya kita seri gitu kemarin lawan AC Milan. Terus untuk dua pemain tengah Pogba sama Fred. Pogbum Langsung starter deh menurut lu? starter menurut gua Pogbum. Ya depannya Bruno, kanannya dan James, kirinya Rashford, strikernya Cavani. Itu kalau dari gua. Dari lu nih? Dari gua mungkin hampir sama kayak lu. Dari kiper gua Rifki Moka Dompit. Anjir.
PSM dong. PSM bukan. Ya kipernya kita tahu Diano ya kan. DG juga masih habis Spanyol. isolasi juga. Oh, udah isolasi sih. Lagi Lagi isolasi di Inggris. Nungguin swab. Mungkin gua hampir sama belakangnya kayak lu semua, tapi gua kiri lebih ke Teles dulu awal-awal. Oh, Teles. Soalnya ntar kalau misalkan kan Liga Eropa kan 5 pergantian pemain kan. 5. Mungkin kalau ada yang kayak kalau permainan terlalu pasif kayak kemarin lawan Milan leg pertama, Shaw bisa main buat gantiin Teles. Pertama terus gua coba holdingnya gua ngambil masih Fred McTom ya. Enggak Haryono. Haryono. Nah, Mundur dulu. Saya mundur dulu. Enggak, dia fokus di Bali United aja. oh betul. Mau AFC Cup kan soalnya. Bener. Gue lebih ke si Fred sama McTom, mungkin Pogba bakal main di babak kedua. Kalau MU udah nge-stuck buat ngegolin. Ya depan one and only Bruno, kanan gua Greenwood, tengah gua Cavani, kiri gua Rashford. Cadangan gua, nggak usah ya? Nggak usah. Samaan. Cadangan itu pasti ada Ligren, ada Biosop, bawa 2 kiper tuh. Bishop, Biosop apa Bisop? Bishop. Oh, Bisop ya, Bisop. bioskop lu Bioskop. nonton. Oh iya, Nonton. Bisop. Besok. Udah lama nggak nonton bioskop soalnya. Tebak skor dari lu Ji. Kalau kalau gua Berapa? Tebak skor. Kenapa? Batuk. Ya Allah. Allah sih gue pakai ini aja gini gitu. Dari lu Ji. kayaknya skornya kalau gua 2-1. Buat siapa nih? MU. MU dong jelas. Gua 2-1 juga sih. Sama. MU. MU dong, masa AC Milan. Gua 2-0 MU. 2-0. 2-0. Pede lah ya. Pede Ya, banget. gua enggak soalnya kan gua juga berkaca dari 4 clean sheet yang udah didapetin ini kan, back-back MU Back. kemarin-kemarin. Pertahanan MU. Oh, lagi Iya juga dapet ritmenya, momennya lah. Iya. Mudah-mudahan aja sih ya. Ya intinya menang lah, yang penting lah kalau nggak menang lolos. nggak Iya. apa-apa. Seri pun 2 sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya kita kan masih Iya, agregat dua gol. sama. Iya, Dua kalau agregat gua- kandang. Iya, dua gol sama. kandang. Asalkan jangan 0-0 aja. Iya. Ya, 0-0 Iya. bahaya sih. Kalah ya? Kalah. Kalau 1-1 ya kita extra time. Extra time. Penalti paling. Jangan sampai Jangan sampai lah Tapi itu. Daniel Ederson lumayan loh berarti. Iya. Iya sih. Bagus. Tapi Dibanding DG ya. tapi Donnarumma. Iya. lumayan. Donnarumma. The next Buffon. Ya, simpelannya ya bukan pertandingan yang mudah ya besok ini. Pertandingan yang sangat menentukan bagi United akankah lolos ke babak 8 besar. Nah, mungkin 8 besar kalau Molde lolos, gue pengen ketemu Molde. Iya, kalau mau dia lolos ya. Kalau lolos. Kalau Molde lolos. Kalau enggak ya. Kalau Tapi gua Molde- Arsenal sih langsung. Jangan dong. Oh, jangan. Jangan dulu. Kita- Tapi nggak apa-apa sih. Iya, tapi- dihabisin kan? Iya, habisin di Tap- awal-awal. tap- Ntar ujungnya tapi kecapean udah. Iya. tapi ya berkaca dari kalau lawan Arsenal ini kita tuh selalu seri kalah Ya enggak. belakangan ini. Apa ya, kayak kalau lawan Arsenal tuh susah banget buat golin kayak kemarin. Iya. Ya kan? Iya. Mandul banget striker kita. Kayak Mungkin kalau udah lawan Arsenal kita perlu Samsul Arif ya kalau gitu ya. oh Kata apa gua enggak Ferdinand Sinaga sih. Sinaga. Arif Suyono sih kalau gua. Emosian kalau Ferdinand Sinaga, emosian. bahaya. Apa Ilhamuddin kayaknya Ilhamuddin Ilhamuddin cocok buat bisa. ngacak-ngacak sih ya. Bagas bagus sih. Bagus-bagus. Kalau nggak Maldini Pali lah. Iya boleh itu. Atau Luxi Zuxi. Ah, udah kita makin Ada- lari ada- dulu ada- nih dah. ada- ngejelasin. Begitu aja nih mungkin review dari kita bertiga buat lawan Milan nih. Leg Ya. kedua di San Siro besok. Semoga salah satu dari prediksi skor kita itu Ada yang benar. Ada yang ya ada kejadian lah ya. Yang Iya. pokoknya intinya semoga MU lolos ke babak 8 besar. Amin. Ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Habis itu di Share juga. share ke teman-teman kalian. Aku juga kalau ada yang mau beropini, juga ada yang mau ibaratnya pengen bertukar pikiran sama kita, bincang santai, bisa ditulis di kolom komentar. Ntar kita insya Allah kita bisa balesin satu-satu. Follow juga Twitter kita. Twitter, ya, Instagram, jangan lupa. ntar kita taruh di Instagram. deskripsi. Kita taruh di sini ya deskripsi. Bawah dong. Nggak apa, biar ituin editor kita aja. Biar Udah bikin kerjaan aja. Bikin editor. kerjaan editor ya. Iya. Tahu walaupun masih subscriber 50-an, udah ada editor. Udah ada editor, udah ada admin Iya. tuh. Aduh. Nanti mah gaya dulu aja. Iya, Pede dulu aja. Ada admin yang penting. Duit mah belum ada. Gitu kan kita belum ada jauh.
Apa? Yang penting konsisten bro. Yang Yoi. penting konsisten, benar kata Oji. Kata Oh. Bang Atta Halilintar, yang penting tuh awal-awal harus konsisten. Kata Bang Atta Lintar, I'm the king, A-team, I'm the king. Besok kondangan nggak? Oh iya. 4 April ya, 4 April. Kondangan? Besok mau beli Kita bandana. dipanggil. Oh ya, kalau bisa nih kita ntar nge-reviewnya ambil-ambilan. Kalau lu Zoom kita bisa ngundang kawan kita satu ini buat apa sih, gimana sih pandangan Ya. dari dia juga kan. Betul. Dia udah nge-preview, kalau bisa ya, kalau dia nggak ada halangan bisa ikut kita review. Aman. Nah, udahlah itu aja dari kita. Jangan lupa dibunyiin loncengnya. Tuh subscribe, like, Subscribe, comment, like. share. Udah dari gua. Loncengnya juga. Terus kalau nonton jangan di skip lah, tolong lah. Iklan juga jangan di skip. Belum ada Belum dong. ada, bro. Belum Belum ada. ada. Belum ada. Kan ini aja kopi susu dari mana? Casper Luna. Casper Luna. Kita harus syuting ini di Casper Luna. Betul. Jadi Anda bisa tuh dicek juga IG-nya Casper and Luna. Dan itu aja dari kita. Semoga United akan menang. Amin. Ya Biar pokoknya kita intinya lolos lah. lolos lah. Biar kita zoomnya besok reviewnya sumringah. Iya. Oh ya sumringah. buat netizen, kamu jangan sembarangan ngomong dulu ya. Maksud gua nggak apa-apa, lu beropini, tapi harus lihat situasi dan kondisi juga. Nah, itu Kalau dia. kalau lu beropininya A tapi kondisinya B, nggak apple to apple, nggak make sense. Jadi lu Betul. terlalu memaksakan kehendak. Kalau lu beropini A tapi situasinya A juga, ya it's okay, It's okay. gitu kan. Ya, itu baik lagi tuh netizen, it's netizen. Udahlah, see you in the next content pokoknya. Ya, Glory, Dadah. glory. glory Manchester Man United. United. Mantap.